Sebelum kita mengatakan kita mau mengikut Tuhan, kita mau mencinta Tuhan, we have to understand Tuhan kita itu Tuhan yang seperti apa. Kalau saya mengatakan saya mau mengikut Yeni misalnya, saya harus tahu orang yang saya ikutin itu seperti apa. Karena kalau saya nggak tahu, nanti saya akan kehilangan jalan. Kalau saya bilang saya mau ikut sama Dian gitu, dia nyetir di depan saya nyetir mobil mengikuti Dian. Kalau saya tahu Dian tidak tahu kemana dia pergi, apakah saya akan mengikuti Dian? Nah, gak bisa nyetir dia bilang. Ya gak ngikutin berarti tambah nabrak kan. Tapi saudara mengerti, kalau kita mengatakan kita ingin mengikuti Tuhan, kita mencintai Tuhan, kita ingin mengikuti Tuhan kemanapun Tuhan pergi, I will follow you. Tadi dikatakan lagunya. Kita harus mengerti Tuhan kita itu Tuhan yang seperti apa. Kita harus tahu Tuhan kita itu Tuhan seperti apa. Dan yang pertama pada hari ini kita mau ingat, our God is a missionary God. Tuhan kita itu Tuhan misi. Tuhan kita itu suatu Tuhan yang misioner. Bagi dia, setiap jiwa sangat berharga. Yang kedua, tahukah saudara bahwa Tuhan desain kita sebagai misioner sejak mula? Sejak mula saudara diciptakan, you are a missionary. Saudara ada misionari. Seringkali kalau misalnya kita mikirkan, orang bilang misionari, kalau misalnya orang ngomong misionari gitu mikirnya kan orang yang pergi hutan-hutan gitu, belajar bahasa baru gitu. Terus mereka hidupnya sama orang-orang yang tidak bertuhan, itu yang bisa makan orang atau membunuh apa gitu ya, kita bayangnya begitu kan. Tapi you know what? That's not true. Itu nggak benar. Kejadian 26 mengatakan 1:26 salah itu ayatnya. Kejadian 1:26 mengatakan pada saat kita diciptakan Tuhan mengatakan baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, ternak-ternak di bumi dan di atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi jelas sekali dari Kejadian 1 ayat 26 dijelaskan bahwa Tuhan itu pada saat menciptakan kita itu Tuhan sudah membuat suatu desain. Dan pada saat Tuhan memikirkan akan saudara, pada saat Tuhan memikirkan akan setiap daripada saudara, Tuhan mikirin desainnya ini desain siapa yang saya akan taruh dalam kehidupan kamu. Desainnya apa yang akan saya taruh dalam kehidupan Robin. Desainnya apa yang akan saya taruh dalam kehidupan Martin. Setiap daripada kita punya desain yang Tuhan sudah tetapkan. Dan di sini dikatakan baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi di dalam diri saudara Tuhan sudah tetapkan. Tuhan sudah taruh desain yang spesifik. And your design is God. Karena dikatakan dalam firman-Nya, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi image-nya yang dibikin desain untuk saudara itu, modelnya itu, prototipenya itu Tuhan. Jadi sejak semula Tuhan sudah tetapkan misi itu dalam hati kita itu Tuhan taruh. Tuhan taruh. Nanti kita akan belajar why you feel certain way, kenapa. Dan kita akan belajar firman Tuhan di mana Tuhan menunjukkan misi melalui perjanjian lama even. Tuhan sudah mulai bekerja dalam misi. Dalam hati setiap anak-anaknya yang menjadi orang-orang yang mengikut akan dia. Tapi di sini jelas sekali. Dua hal yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Pada saat Tuhan ciptakan kita, ada dua hal yang Tuhan tetapkan. Yang pertama, yaitu Tuhan ciptakan kita membutuhkan akan relationship, Indonesianya hubungan. Ya, thank you. Berarti saudara tidak ngantuk. Hubungan dengan Allah gitu. Tuhan menciptakan kita untuk mempunyai hubungan dengan Allah, itu yang pertama. Karena Tuhan ingin kita menjadi manusia-manusia yang berhubungan dengan Dia, mempunyai suatu intimate relationship, ada suatu hubungan yang dekat. Jadi yang pertama Tuhan taruh itu dalam kehidupan saudara. And believe it or not, yang kedua yaitu Tuhan taruh suatu kebutuhan untuk kita bisa share, untuk kita bisa memberikan, give, agar orang lain tuh mendapatkan sesuatu, mendapatkan relationship yang Tuhan ada. Jadi Tuhan itu dari pertama sudah taruh dalam kehidupan kita ini dua hal ini.
Yang pertama is that relationship with God. Saudara sering dengar nggak misalnya di KSPJ atau di mana orang bilang, oh there's a hole in your heart, ada suatu lubang di dalam hatimu yang hanya Tuhan bisa isi. Saudara bisa coba isi dengan nonton film, bisa coba isi dengan dengerin musik, saudara bisa coba isi lubang itu dengan punya istri, punya pacar, punya segala macam. Tapi lubang itu nggak bisa diisi, nggak pernah bisa penuh. Karena lubang itu nggak bisa penuh tanpa saudara mempunyai relationship itu dengan Tuhan. Relationship dengan Tuhan itu, pencipta Anda, itu yang membuat kita menjadi komplit, yang membuat kita menjadi penuh. Nah itu yang pertama, yang tadi kita katakan, yaitu relationship dengan Tuhan. Yang kedua, kita nggak akan komplit kalau yang tadi saya katakan, yaitu kita nggak share the message. Karena Tuhan sudah desain itu dalam kehidupan kita. Jadi nggak hanya alasan-alasan, kita berbicara tentang alasan-alasan, kita berbicara tentang hal-hal kenapa kita mesti melakukan misi. Tapi lebih daripada itu. Mission, it's God's heartbeat, and He put His heartbeat into yours. Dia taruh hati dia itu di dalam kehidupan kita. Ini ada beberapa ayat yang saya ingin tunjukkan. Tuhan desain manusia untuk menjadi misioner di dalam perjanjian lama pun Tuhan sudah menunjukkan gitu. Kita akan go through very quickly. Yang pertama, yaitu Abraham. Abraham adalah bapa segala bangsa dikatakan kan. Dengan Abraham akan memberkati bangsa-bangsa. Dari pertama kali Tuhan sudah siapkan misi itu. Waktu Abraham di Mesir, waktu Sarah diambil istri oleh Raja Mesir. Dan akhirnya Abraham melihat Mesir, rajanya itu jadi sakit. Nah terus akhirnya ketahuan, oh ternyata Sarah itu istrimu, jadi akhirnya dikembalikan sama Raja Mesir, dikembalikan ke Abraham. Nah itu juga saat itu Tuhan menunjukkan, tapi cara Tuhan misi di perjanjian baru dan lama sedikit berbeda. Di perjanjian baru Tuhan menunjukkan kebesarannya di antara bangsa-bangsa. Jadi Tuhan tuh menunjukkan bagaimana Tuhan sungguh besar di depan bangsa-bangsa. Yang pertama Abraham. Yang pada saat juga satu lagi, waktu Abraham menyelamatkan Lot. Pada saat Lot berada dalam suatu peperangan dan Lot tertawan dan Abraham menyelamatkan akan dia. Pada saat itu Abraham bilang dia nggak mau terima apa-apa. Dia mau dikasih, dia nggak mau terima, malah dia memberikan 10% dari apa yang dia berikan. Jadi pas saat itu dia menunjukkan, here's my God and here's I'm doing for my God. Ini yang aku lakukan. Nah hal ini sudah ada dari zaman mulanya. Yang kedua Yusuf. Waktu Yusuf di Mesir, dia menunjukkan integritas dia. Dia menunjukkan waktu Firaun. Waktu Firaun menanyakan kepada dia, siapa yang memberikan akan dream ini? Siapa yang memberikan interpretasi akan dream ini? Dan Yusuf mengatakan, ini dream ini dari Allahku, Allah orang Israel. Pada saat itu orang Mesir yang tidak percaya akan Tuhan melihat kebesaran Tuhan. Sisanya dari from the beginning, Tuhan tuh sudah plan misi ini. Dari pertama kali itu Tuhan sudah menaruh jiwa misi di dalam setiap umatnya yang benar-benar mau dipakai oleh dia untuk memberikan berkat bagi bangsa-bangsa. Yusuf, saudara bisa bayangkan pada saat itu hanya Mesir negara satu-satunya yang simpan makanan. Negara-negara lain nggak tahu akan ada kelaparan besar, jadi mereka nggak ada makanan. Tapi Mesir, they were ready for it because of Yusuf. Karena Yusuf, Mesir memberkati bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa lain yang kekurangan, bahkan saudara-saudaranya pun, Yusuf yang memberkati. Yang ketiga, Musa. Musa menyelamatkan bangsa Israel dari Mesir. Pada saat itu orang melihat kuasa daripada Tuhan orang Israel, di mana membebaskan umatnya dari Mesir. Yang keempat, Yosua. Saudara ingat ceritanya Rahab, prostitute itu, yang pada saat itu berada di Jericho.